Ngeri, Kim Jong-un mau turun gunung di perang Rusia-Ukraina. Pemerintah Korea Utara atau Korut dilaporkan telah menawarkan personel tambahan untuk membantu Rusia di Ukraina. Tak tanggung-tanggung, negara pimpinan Kim Jong-un itu telah menawarkan hingga 100.000 pasukan. Hal ini sendiri terungkap dari ucapan pakar pertahanan Rusia, Igor Korotchenko. Tawaran Pyongyang itu dijelaskan dalam sebuah tayangan yang diudarakan media Rusia, Rosia 1. Ada laporan bahwa 100.000 sukarelawan Korut siap untuk datang dan mengambil bagian dalam konflik. Ujarnya dikutip New York pada Senin. Korotchenko menambahkan bahwa Korut sendiri telah memiliki kemampuan anti serangan rudal yang mumpuni. Kemampuan ini cocok digunakan dalam perang melawan Ukraina yang telah memiliki rudal canggih HIMARS pemberian Amerika Serikat. Jika Korut menyatakan keinginan untuk memenuhi tugas internasionalnya untuk memerangi fasisme Ukraina, kita harus membiarkan mereka, tambahnya. Korut sendiri sejauh ini telah mengambil langkah untuk mendukung Rusia dalam perang yang terjadi di Ukraina. Pyongyang juga telah memberikan pengakuan resmi terhadap dua wilayah Ukraina yang dikendalikan separatis, yakni Republik Rakyat Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk. Sementara itu, negara tertutup itu juga sedang memiliki hubungan yang memanas dengan kubu barat yang dipimpin Amerika Serikat. Pasalnya, Amerika Serikat dan beberapa sekutunya di Asia seperti Korea Selatan dan Jepang masih berusaha untuk menjegal program pengembangan senjata negara itu. 200 pasukan Ukraina tewas akibat serangan udara Rusia. Serangan terukur Rusia menewaskan sedikitnya 200 prajurit Ukraina di Donetsk, Ukraina. Dalam laporan terbaru Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, sebanyak 130 prajurit dilaporkan tewas di Artemiev dan 70 lainnya tewas dalam serangan di Zerzhinsk. Jadi sekutu kunci Rusia, Putin bergantung ke negara ini. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, merupakan sekutu kunci Rusia dan terus memihak Presiden Vladimir Putin. Bahkan saat mantan agen KGB itu melakukan serangan ke Ukraina pada akhir Februari 2022 lalu. Belarusia berbagai perbatasan dengan Ukraina dan Rusia dan telah memihak Moskow selama konflik. Sejak itu, Lukashenko telah mengizinkan militer Putin menggunakan wilayah negaranya untuk mengorbankan perang. Dan pada Juli lalu, pasukan Rusia menembakkan rudal ke Ukraina dari Belarus. Marty Magnus, yang menjabat sebagai Direktur Departemen Kesiapan Pertahanan Estonia, mengatakan bahwa serangan tersebut menunjukkan bahwa Lukashenko tidak memiliki keputusan akhir tentang mengizinkan Rusia menggunakan wilayahnya untuk menyerang Ukraina. Peristiwa selama bulan Juli menunjukkan bahwa pasukan penyerang juga memanfaatkan sekutu Kremlin Belarusia dan memberikan serangan tidak langsung dan persisi ke Ukraina dari negara itu, kata Magnus melansir Newsweek pada Senin. Ia menunjukkan kepada kita bahwa Lukashenko tidak memiliki keputusan akhir dan bahwa angkatan bersenjata Rusia dapat melewati Belarusia dengan cukup bebas, tambahnya. Pernyataan Magnus datang kurang dari seminggu setelah Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa Lukashenko lebih bergantung pada Rusia di tengah serangan dan dia dikatakan akan terus mengikuti garis Moskow. Rezimnya menjadi lebih otoriter dengan perluasan hukuman mati untuk mempersiapkan aksi teroris, tulis kementerian itu dalam pembaruan intelijen hari Minggu lalu. Tuduhannya yang meningkat dan tidak berdasar tentang desain barat di Belarusia dan Ukraina
Kemungkinan menunjukkan bahwa dia hampir sepenuhnya bergantung pada Rusia. Tambahnya, sebagaimana diketahui, saat Putin menjadi paria di antara para pemimpin Eropa, Lukashenko masih tetap dekat dengannya. Serangan rudal terbaru Rusia dari Belarus hanyalah contoh terbaru dari Belarusia yang membantu Kremlin. Pada hari-hari awal serangan Rusia ke Ukraina, Lukashenko mengizinkan tentara Kremlin masuk ke Ukraina dan Belarusia, memberi mereka akses lebih dekat ke ibu kota utama Kiev. Meskipun pada akhirnya pasukan Rusia menguasai ibu kota Ukraina. Pada Juni ketika tentaranya terus berperang, Putin berjanji bahwa dia akan memberi Belarusia dengan rudal berkemampuan nuklir. Lukashenko sebagai besar berdiri di belakang pertahanan perang Putin. Pada Mei, ia memperingatkan bahwa Barat harus berhenti menyediakan Ukraina dengan senjata untuk mencegah Perang Dunia III terjadi. Meski mendukung Putin, Lukashenko tetap menyerukan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. Rusia melancarkan serangannya ke Ukraina demi membebaskan wilayah Donbas yang separatis dan mengeluarkan Nazi dari pemerintah Ukraina. Meskipun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merupakan orang Yahudi, serangan itu disambut dengan kecaman luas dari banyak pimpinan dunia dan deretan sanksi dari banyak negara.